Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai basis data client server. Di sini saya ambil PowerPoint dari dosen saya yaitu Pak Rengga Asmara. Untuk pokok bahasannya kita ada pendahuluan, arsitektur client server, pengaksesan query pada basis data client server. Tujuan belajar, setelah mempelajari materi ini, kita diharapkan mampu memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, memahami pengaksesan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Pendahuluan, aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu yang lalu, sangat sulit memprediksikan status saat ini, teknologi client server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Faktor yang berpengaruh pada fungsi client server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Arsitektur client server. Saat ini arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peran yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier architecture. Dari model ini atau kita bilang three-tier architecture, layer direpresentasikan sebagai host, ada server dan client. Server memainkan peran sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis, prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Client berisi antarmuka atau grafik unit interface dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN, dan server dihubungkan ke host melalui WAN atau Wide Area Network. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar, di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Bagaimana membagi tugas DBMS antara klien dan server tidak ada ketentuan, sehingga banyak pendekatan yang berbeda ditawarkan. Satu kemungkinan adalah memasukkan fungsi dari DBMS terpusat pada level server. Sejumlah DBMS relasional menggunakan pendekatan ini, di mana SQL Server disediakan untuk klien. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, sebagai berbagai SQL Server, meskipun disediakan oleh vendor yang berbeda, dapat menerima segala macam perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL sebagai berikut. Jadi klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sejumlah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim hasil relasi ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query yang asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor atau back-end machine. Sedangkan klien disebut application processor atau front-end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Sebagai contoh, pemakai mengetahui apa ada data yang dikirim setiap server, membagi permintaan query ke subquery secara manual, dan mengirimkan subquery secara individu ke tempat yang berbeda.
Tabel hasil dikombinasikan secara eksplisit dengan query user pada level klien. Alternatif lain adalah mempunyai modul klien yang melakukan kegiatan di atas secara otomatis. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi ke dalam 3 level. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. Perangkat lunak komunikasi yang biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Klien bertanggung jawab untuk membagikan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query atau transaksi dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server. Fungsi lain dikontrol oleh klien adalah menjamin konsistensi dari copy replika dari item data dengan teknik concurrency control terdistribusi. Klien harus menjamin transaksi global atomik dengan membentuk global recovery jika tempat yang dimaksud gagal. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat, tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DBMS tidak melakukan distribution transparency sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Konsep arsitektur client-server berhubungan dengan basis data yang terdistribusi. Arsitektur client-server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur, di mana terdapat 3 komponen utama yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirim hasil ke klien mengombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DBMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Ya, sekian. Kita akan masuk ke praktikum selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.